Kuburan setahun sebelumnya digali. Wanita yang sudah mati ini beranak dalam kubur. Suaminya mau menggendong anaknya, tapi istrinya tidak mau melepasnya. Pria ini tak bisa mengambil bayinya. Sambil menangis, ia bilang, "Istriku, terima kasih sudah melahirkannya. Aku akan menjaganya sampai dia besar. Beristirahatlah dengan tenang." Setelah itu, istrinya yang sudah mati baru melepaskan tangannya. Pria itu menggendong anaknya dengan sedih. Istrinya yang meninggal tahun lalu mengeluarkan air mata. Saat itu, warga di samping makam bilang, "Beberapa hari lalu kami melihat wanita ini." Pasutri itu menunjuk mangkuk bubur di samping wanita itu. Mereka bilang 3 hari lalu jam 3 subuh. Pak tua masih masak bubur untuk dijual paginya. Tiba-tiba, wanita itu datang dan bilang mau beli bubur. Pak tua berkata, "Kamu terlalu pagi, buburnya masih belum matang." Tapi, wanita itu bersikeras. Bagaimanapun, pembeli adalah raja. Pak tua memintanya menunggu, dan memasakkan semangkuk bubur khusus untuknya. Saat wanita itu pergi, Pak tua merasa khawatir, karena wanita itu sendirian bepergian di waktu subuh, sangat bahaya. Akhirnya istrinya bangun. "Siapa yang beli sepagi ini?" Pak tua bilang, "Aku tidak kenal." Tanpa pikir panjang, mereka mulai menyiapkan dagangan. Esok siangnya saat tutup toko, Bu tua menemukan kerikil di mangkuk uang, dan bertanya ke suaminya, "Apa kamu rabun? Siapa yang membayarmu dengan kerikil?" Pak tua berpikir mungkin ada tetangga yang usil. Tapi, istrinya sudah menghitung uang dan ternyata uangnya kurang semangkuk. Lalu memperingatkan suaminya untuk lebih hati-hati. Istrinya lalu pergi belanja di pasar. "Biasa, emak-emak kalau ketemu tetangga pasti gosip. Aku dikerjai orang barusan. Tapi, mana mungkin orang sini menipumu? Lihat saja, kerikil ini buktinya. Tapi, langganmu, kan, cuma orang di desa kita. Tidak ada yang menjahatimu. Apa mungkin karena terlalu pagi, kamu bertemu roh gaib?" Mendengar hal ini, istri Pak tua takut. Tetangganya menyuruhnya lebih hati-hati. Karena ketakutan, ia langsung pulang. Tapi, esok harinya pukul 3 pagi, wanita itu datang lagi. Pak tua memeriksa uangnya, dan memastikan ia tidak ditipu. Pak tua ke dalam mengambil kembalian. Tapi, wanita itu sudah hilang. Pak tua bingung karena wanita itu hilang. Meski dipanggil, ia tidak datang. Pak tua merasa wanita itu aneh. Siang harinya, istrinya menghitung uang lagi. Dan ia menemukan kerikil lagi di dalam mangkuknya. Mereka berdua bingung. Istri Pak tua ingat omongan tetangga. Pasti mereka diganggu roh halus. Mereka segera memanggil pendeta. Setelah diterawang, "Kalian bertemu hantu. Hantu ini wanita. Jam 3 pagi ia akan datang lagi." Pak tua dan istrinya ketakutan. Mereka langsung teringat wanita itu. Untungnya dia bukan hantu jahat yang haus nyawa. Ia cuma ingin dibantu. Kalau kalian bertemu dengannya, coba bantu dia sebisanya supaya permintaannya terpenuhi. Benar saja, jam 3 subuh wanita itu datang lagi. Tangan Pak tua bergetar hebat sampai buburnya tumpah. Wanita itu mengambil bubur dan pergi. Pak tua dan istrinya sampai lemas. Karen mereka bertemu hantu. Tapi, mereka cukup nekat. Mereka kepo sebenarnya ada apa. Lalu mengikuti wanita itu diam-diam. Wanita itu tahu ia diikuti dan berhenti berjalan. Lalu ia menuntun Pak tua ke sebuah gundukan tanah, dan menghilang tiba-tiba. Pak tua dan istrinya mengintip. Tiba-tiba, dari kuburan terdengar suara bayi menangis. Mereka kaget dan lari pontang-panting. Ada apa sebenarnya? Esoknya, mereka melapor ke kepala desa. Kades tentu saja tidak percaya, dan mengira mereka gila. Kalau ada bayi yang terkubur, pasti ia sudah mati sejak awal. Tapi, Pak tua ngotot. Kalau ia mendengar suara tangisan bayi. Penjaga bilang ia kenal dengan suami wanita itu. Setahun lalu wanita hamil itu dan suaminya pergi jalan-jalan. Wanita itu lelah dan mereka mencari tempat berteduh. Malamnya, sang istri kejang-kejang dan meninggal seketika. Suaminya lalu menguburkannya di sana. Kades menyuruh penjaga mencari suami wanita itu, untuk bertanya apa yang terjadi. Penjaga menjelaskan hal itu ke Long, si suami. Long kaget bukan main, karena barusan kemarin malam ia mimpi melihat istri dan anaknya di pinggir kasur, dan menyuruhnya menjaga bayinya. Long tersentak dari tidurnya. Setelah mendengar cerita penjaga, Long sadar ada yang tidak beres. Ia segera pergi ke makam istrinya.
dan menyuruh orang menggali makam. Lalu, terdengarlah suara tangisan bayi. Setahun lalu, istrinya tiba-tiba kecang dan meninggal. Long mengira bayinya mati bersama istrinya. Ternyata, setahun kemudian anaknya lahir dalam kubur. Long bersumpah akan merawat anaknya. Setelah ia mengira semua sudah selesai, malam harinya, saat Long menidurkan anaknya, istrinya muncul lagi. Ia mencium bayinya dan menyelimutinya. Long terbangun karena kaget. Ia melihat hantu istrinya, lalu berkata kalau ia merindukannya. Istrinya menatap Long, sambil menangis menitipkan anaknya, lalu menghilang selamanya. 18 tahun berlalu, bayi itu tumbuh menjadi gadis cantik. Ia bernama Lin. Di suatu siang, saat Lin jalan-jalan, muncul dua hantu di belakangnya. Hantu itu bilang ia diperkosa dan dibunuh oleh preman. Tapi, preman itu malah menjebak pacarnya, sehingga pacarnya yang dihukum. Hantu itu berharap Lin bisa membantunya meringkus si preman. Lin menolak, tapi hantu itu membuntutinya. Penduduk desa melihat Lin bicara sendiri. Mereka mengira Lin gila, dan bergosip, gadis yang lahir di kuburan itu tampaknya gila, mungkin karena ia lahir di peti mati, jadi bisa melihat makhluk gaib. Lin pulang dan bertanya ke Long apa benar ia lahir di kuburan. Lin juga bilang perihal hantu tadi. Long lalu menceritakan kisah ibunya yang menjadi hantu. Lin menangis terharu mendengar cerita ayahnya. Ia merasa kasih ibunya sangat besar. Long bilang kalau arwah sampai gentayangan. Berarti ada hal di dunia yang belum selesai. Mungkin ia punya dendam atau permintaan. Akhirnya, Lin menghadap ke kepala desa, dan membongkar kejahatan preman dengan bukti, cakaran di punggungnya, yang ditimbulkan akibat perlawanan dari hantu tadi. Penjaga merobek baju si preman. Lin juga menyertakan kalung korban. Tapi, preman tetap menyangkal. Gadis yang dibunuhnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Preman itu ketakutan dan akhirnya mengakui perbuatannya. Ia langsung dipenjara. Sementara pacarnya akhirnya dibebaskan. Di jalan, Lin bertemu hantu itu lagi. Masalahnya sudah selesai. Kini hantu itu bisa bereinkarnasi. Hantu itu berubah menjadi burung dan terbang. Lin mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba, muncul banyak hantu di belakang Lin. Lin langsung kabur dari sana. Sejak itu, Lin membantu permasalahan para hantu, dan mencari keadilan bagi mereka yang dijebak. Lin akhirnya menjadi orang pintar yang terkenal di desa.